Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Dan sekarang saya sudah berada di Cape Town, South Africa. Jauh sekali perjalanan sini, 22 jam perjalanan kami menggunakan pesawat. Dan saya sudah berada di dealer Omoda Jayco. Samping saya sudah ada Jayco J7 SHS Super Hybrid System atau yang biasa kita panggil Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dan kami akan melakukan safari drive total 1100 km menggunakan Jayco J7. Bukan hanya dari Indonesia, tapi ada Australia, Thailand, United Kingdom, dan South Africa. Jadi kita akan berkompetisi dengan mereka untuk mencari tahu siapa yang paling hemat nyetir ya di antara kami semua. Dan ya nggak sabar, sebentar lagi kita akan jalan. Let's go! Oke, jadi sebentar lagi kita akan berangkat dan dua mobil dari Indonesia. Jadi tim Motomobi News dan Laknats Auto Jangkis di mobil yang satu. Saya dengan Bang Audi dari Autonetmax akan di mobil yang ini, Jayco J7 SHS, dan kita sudah prepare semua peralatan untuk syuting. Oke, sebentar lagi kita akan perlepasan dan itu ada tarian-tarian South Africa di situ khas banget. Ini dealernya Omoda dan Jayco di belakang saya. Ada total berapa mobil ya? Bentar, saya coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jayco SHS. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 Omoda C9. Dan ini ada yang leader sama sweepernya juga nih, ada di sini. Oke, saya yang akan nyetir pertama. Akan merasakan jalanan South Africa di Cape Town dulu, lalu kita akan menuju ke arah timur untuk menuju ke Port Elizabeth. Tapi kita akan berhenti dulu di Mossel Bay. Malam ini kita akan nginep di Mossel Bay. Jadi sekarang saya ke bagian nyetir pertama dan ini sudah meninggalkan kota Cape Town menuju ke Mossel Bay. Ini pemandangannya luar biasa, keren sekali. Ini pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan ya, safari drive bareng Jayco ini. Pemandangannya tuh gunung di depan, Anda bisa lihat, luar biasa keren. Dan ya, kita belum bisa menjelaskan mobilnya, rasa mobilnya, meskipun kita udah nyetir. Cuman ya nanti akan saya jelaskan bagaimana bandingan suspensinya, bagaimana impresi saya terhadap mobilnya. Jadi saya baru nyetir ini akan menikmati mobilnya dan menikmati pemandangan yang sangat bagus ini dari South Africa. Ya, nikmatin dulu aja jalan, nanti akan saya ceritakan bagaimana impresinya terhadap Jayco J7 Super Hybrid System ini. Dan kita sekarang lagi pakai yang EV Plus mode. Jadi itu yang untuk range yang terbaik, yang akan terjauh. Jadi ini sekarang karena ini mobilnya baru di charge, dia pakai dulu tenaga listriknya. Nantinya dia akan otomatis switch ke mesin bensin kalau dibutuhkan. Jadi biar komputer dari mobilnya aja yang benar-benar mengatur energi yang terbaik yang mana. Jadi kita akan enjoy, biar mobilnya aja yang tentukan mode terbaik untuk kita bisa mencapai jarak terjauh. Oke, saya nikmatin dulu. Pemandangannya terlalu bagus untuk tidak dinikmatin.
ke pit stop pertama untuk lunch, makan siang, dan kita udah jalan 54,3 km. Konsumsi bahan bakarnya 50,0 km per liter. Ya, karena memang di tahap awal ini yang bekerja tuh hanya motor listriknya aja. Jadi mesinnya ini belum nyala sama sekali. Jadi tadi udah di charge full, kita udah jalan 54 kilo dan dapat konsumsi bahan bakarnya 50,0 km per liter, dan untuk konsumsi energinya itu 13,1 kWh per 100 km. Ya, kita lihat nanti ini untuk konsumsi listriknya range-nya bisa seberapa jauh. Tadi kita berangkat itu sekitar 90-an kilometer dan sekarang masih 57 km. Lagi-lagi pemandangannya luar biasa, South Africa. Keren. Jadi kita itu mau makan siang di daerah kota kecil Hermanus. Ini kotanya bagus banget, rapi, bersih. Wah, dari tadi bahkan saya tidak mendengarkan lagu, menikmati pemandangan aja. Jadi indera telinga saya tidak gunakan untuk mendengarkan lagu di perjalanan kali ini. Cuman memfokuskan indera saya ke mata untuk menikmati pemandangan ini. Kotanya kayak slow pace gitu, terus rumahnya bagus-bagus. Ya, sebagian ada rumah-rumah yang desainnya tua gitu ya, tapi ada yang beberapa yang baru. Iya, keren banget. Oke, kita masih perjalanan menuju ke tempat makan. Sekitar 8 menit lagi sampai. Saat ini saya sudah berada di tempat makan siang DVT Mosel. Tadi udah jalan 80-an kilometer, 89 km, dan konsumsinya masih 50 km per liter karena memang kita belum pakai mesin bensinnya ya. Kita belum nyala tuh mesin bensinnya karena masih full listrik. Nah, setelah makan siang nanti saya akan tukeran nyetir sama Bang Audi dari Autonet Max. Jadi kita akan sehemat mungkin nyetirnya. Pokoknya kita harus menang daripada negara-negara yang lain ya. Semoga aja ya, semoga. Sekarang saya lagi di posisi jadi navigator, sebelah kiri Bang Audi gantian nyetir. Nah, sekarang kita udah jalan 108 km dan akhirnya mesin nyala untuk menggerakkan rodanya dan dibantu juga dengan motor listriknya. Jadi baterainya ini tidak dibiarkan sampai habis 100%, sampai maksud saya nggak akan dibiarkan habis sampai 0%. Jadi begitu dia range-nya sisa 9 kilo, 10 kilo gitu ya, di antara 15-20%, mesinnya akan nyala untuk nge-charge baterai dan untuk menggerakkan rodanya. Jadi sistem hybridnya sekarang yang sedang bekerja. Jadi listrik kita udah nggak bakal jalan full listrik lagi, kecuali ntar begitu baterainya udah ada terisi, kita akan jalan kalau speednya pelan listriknya lagi. Jadi ini sekarang kita menuju ke Pearly Beach, pemberhentian berikutnya untuk take a foto di situ, untuk santai, untuk peregangan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ke hotel di Mossel Bay. Oke, nikmati lagi pemandangan terbaik yang ada di South Africa ini.
sekarang saya sudah sampai di Pearly Beach. Pantainya bagus banget. Wow. Kita stop dulu di sini. Nah, ini mobil-mobil Jayco J7 yang kita pakai buat challenge juga udah parkir. Nah, ini yang saya gunakan dengan Bang Audi. Itu ada sebelah kanan ada punya Australia, di depan ada punya South Africa, dan ini punya Thailand. Ya, kita lihat aja nanti gimana konsumsi bahan bakarnya. Tadi sih kita dapat 36,7 km per liter karena mesin bensinnya sudah nyala untuk ngecharge baterainya, karena baterainya sudah habis. Jadi sudah di-charge lagi menggunakan mesin bensinnya sehingga konsumsinya jadi turun. Nantinya mungkin akan turun-turun lagi ya konsumsi bahan bakarnya. Tapi kita lihat seberapa efisien begitu mobil ini sudah sampai di garis finishnya. Sekarang kembali lagi saya nyetir dan ini ngelewatin jalanan tanpa aspal. Seru banget. Ini kayak jalanan belum jadi tapi emang sengaja dibikin gini kali ya. Ini jalanan proyek lah pokoknya. Oke, jadi saya sudah berjalan total itu 145 km. Konsumsi bahan bakarnya 28,6 km per liter. Oke, kita akan jalan lagi. Kita sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah, stopnya sama-sama, makan. Kita pinter-pinter aja untuk cepet-cepet matiin mobilnya ketika berhenti gitu ya. Nah, ini lagi di jalanan seperti ini ya, kita bisa merasakan bahwa memang suspensi dari Jayco J7 ini bisa dibilang dewasa ya. Jadi dia bukan yang empuk membuai gitu, dia sedikit kaku tapi hitungannya masih cukup nyaman lah. Ini lebih berasa agak kaku lagi ketika di jalanan yang seperti ini. Tapi memang handlingnya jadi lebih baik ya, karena suspensinya tuh bandingannya firm gitu. Ya nanti kita akan buktikan atau kita rasakan handlingnya ketika jalanan yang berkelok-kelok. Karena pastinya kita akan lewatin jalanan berkelok, karena ini seperti lewatin jalur pantai selatannya Jawa lah ya. Ini kita mepet di selatan, kita akan melewati jalan yang berkelok-kelok. Oke, udah. Ini ketemu aspal lagi. Bukan, ini belum aspal. Depannya nggak kelihatan untuk debu. Oke, lanjut perjalanannya. Nah, ini baru jalanan Afrika nih. Ini benar-benar jalanan tanpa aspal, gravel seperti ini, tanah ya bawahnya, kanan kirinya pohon. Wah, keren banget sih. Cuman kurang ini aja nih, binatang-binatang ini. Ini kalau ada binatang-binatang yang lewat lebih seru lagi nih. Misalkan ada jerapah gitu lewat ya, bakalan keren. Dengan pemandangan gunung, langitnya bagus banget, awannya lagi bagus. Cuaca kita kali ini top lah, terbaik. Gila, ini vibes-nya keren banget sih di sini. Jadi sekarang sudah jam 18.37 tapi masih terang ya. Ini sedikit mendung soalnya udah mulai gerimis-gerimis. Karena di sini tuh maghribnya mulai gelap itu sekitar jam setengah 8, jam 8 malam lah. Oke, kita lagi menuju ke tempat peristirahatan. Kita mau quick break dulu di sekitaran 20 menit lagi lah. Kita jalan pokoknya sekitar 80-90 km per jam. Dan sekarang udah jalan 315 km. Konsumsi bahan bakarnya adalah 18,2 km per liter. Karena jalanannya ini berat, nanjak, turun, nanjak lagi, turun lagi. Ya, kita lihat nanti
seperti apa. Seru sih. Malam pun tiba dan kami langsung menuju ke hotel. Konsumsi kami dapat 18,2 km per liter dengan jarak tempuh 445,3 km. Selamat pagi, ini day 2. Jadi kami akan melanjutkan perjalanan lagi menuju timur South Africa. Kita mau wisata binatang lah katanya atau apa. Intinya pemandangan akan lebih bagus lagi. Kita akan nginep lagi nanti malam dan besok kita akan lanjut lagi perjalanannya. Perjalanannya akan seru dan semalam kita mendapatkan posisi pertama di leaderboardsnya untuk konsumsi bahan bakar. Jadi ini akumulasi dari 2 mobil ya, mobil Indonesia yang ini dan yang Jayco J7 dipakai oleh Lucknuts dan Motomobi TV News. So far so good, mobilnya aman. Konsumsi bahan bakar kita dapat di 18,2 km per liter dengan average speednya 63 km per jam. Kita lihat hari ini keseruannya seperti apa. Oke, saya sudah kembali mengendarai Jayco J7 Super Hybrid System ini dan kami sekarang di Mossel Bay. Tadi habis bermalam di Dias Hotel. Pantainya keren sekali di belakang kamar tuh, di balkonnya. Dan sekarang kita menuju ke Brandwalk Game Reserve. Jadi itu tempat ya mungkin ini yang beneran Afrika gitu ya, yang safari gitu. Jadi ada binatang-binatang ya. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa binatang. Oke, kita mau jalan-jalan dulu, lihat penangkaran binatang dan berjalan kaki di sini. Ya, kita lihat seperti apa. Kenapa dia ketawa-tawa nih, Kai? Kita lihat aja keseruannya gimana. Oke, jadi kami sudah jalan untuk safari trip. Ini pakai mobil Land Rover Defender terbuka seperti ini dan kita akan melihat binatang buas secara langsung. Nanti ada lion, ada jerapah. Kita lihat aja. Nah, sekarang sudah dekat dengan tempat makan siang kita. Dan ini untuk hari ini kami udah jalan 121,9 km dengan average speednya 58 km per jam. Ya, average speednya lebih turun ya daripada yang perjalanan kemarin karena emang ini lebih ke jalanannya udah highway roadnya tuh nggak terlalu banyak dan jalanannya naik turun, belok kanan kiri, perbukitan. Untuk rata-rata konsumsi bahan bakarnya 27,8 km per liter. Luar biasa plug-in hybrid ini. Ya. Dan untuk energy consumption-nya itu 3,1 liter per 100 km. Ini bagus sih, ini bagus banget. Nah, kita lihat peserta lain seperti apa. Dan ada bisa lihat di sebelah saya. Ini kelihatannya kayak danau ya, tapi ini kayaknya laut nih, langsung menuju laut nih. Keren banget selalu dari kemarin
Bahkan sampai day 2 ini, sampai hari kedua, dari hari pertama sampai hari kedua, saya dan Bang Audi dari Autonepex, kami tidak mendengarkan lagu sama sekali. Kami menikmati pemandangan dan benar-benar konsentrasi nyetirnya, karena kita pengen dapat konsumsi bahan bakar juga yang terbaik gitu ya. Nah, selama perjalanan tadi menikung-menikung, jalanannya kan berkelok-kelok, kita dengan kecepatan ya 100, 120 tergantung speed limit ya. Kalau ada beberapa ruas jalan yang kecepatan maksimum itu 120, ada yang 100. Beloknya enak ya. Memang mobilnya kan kemarin saya juga menyebutkan bahwa bandingan suspensinya tuh firm gitu ya. Jadi bukan yang bukan yang empuk, terlalu empuk gitu, enggak, memang rada keras hitungannya, tapi handlingnya justru enak. Jadi direct aja gitu kalau misalkan kita berbelok. Jadi sangat bisa dinikmati di jalanan selatan South Africa ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan buat ke tempat makan siang. Tinggal 11 km lagi, 20 menitan lah. Ternyata kami tidak makan di sini. Jadi tadi hanya melihat Nisna itu aja, Nisna River. Habis ini kita harus jalan lagi. Belum tahu berapa jauh ke tempat makan, tapi udah gantian aja sama Bang Audi. Oke. Terus kita makan di mana? Kita makan di mana nggak tahu ya. Sampai di tempat makan siang akhirnya. Jadi kita makan di situ tuh, Blue Butterfly. Oke, kita makan siang dulu. Habis itu lanjut lagi perjalanannya. Let's go. Nah, kita ngelewatin Blokrands Bridge, ini namanya. Ini ikonik lah, ini jembatan ini nih. Kalau misalkan kalian liatin di vlog-vlog Garden Route itu. Jadi Blokrands Bridge ini ada di bawahnya tuh, di bawah tadi tuh yang kita lewatin tuh ada bungee jump. Apa ya bilangnya? Bungee jumping. Ya, itulah pokoknya. Itu yang katanya tertinggi atau terdalam ya? Ya pokoknya tertinggi lah, yang tertinggi lah di dunia. Ya, itu pokoknya kita dilempar ke bawah karena itu jurangnya tadi dalam banget. Ya sayangnya kita lewatinnya juga pas kabut dan malam hari, maksudnya mau hampir maghrib. Ya nggak terlalu ini, dan ini juga udah mulai udah mulai gerimis. Ya kita juga nggak bisa ngelihat sisi sampingnya sih, yang kelihatan sisi sampingnya nanti saya masukin foto-foto Blokrands Bridge-nya ini kayak gimana. Kami pun jalan menuju ke tempat makan malam melewati jalanan off-road. Dan ini benar-benar di tengah hutan. Lalu, kejadian naas pun kami alami. Wah, jadi kita mobilnya dihantem babi. Tadi Bang Audi yang nyetir. Kita rasa kayak kena lobang atau nabrak batu. Ternyata kita dihantem babi, babinya lagi lari keluar. Copot bagian bawahnya. Ini samping ya copot sedikit lah. Tapi kayaknya masih aman ya. Gila, dihantem babi segitunya nggak ada penyok. Cuman lepas itu aja bawahnya. Oke, jadi kami sudah sampai di tempat makan. Dan tadi ada kejadian seru pas kami jalan ke tempat makan ini. Emang daerahnya tuh tanpa aspal gitu ya. Jadi tanah aja gitu, jalanannya gravel. Pas Bang Audi yang nyetir tadi, dan
kita nggak tahu tiba-tiba mobil dar. Kita kira kena batu atau masuk lubang karena Bang Audi juga nggak lihat apapun. Nah ternyata belakang kami itu ada orang Jayco dari China-nya bilang kalau kita ditabrak sama babi, dan itu kita nggak akan bisa ngelihat karena bener-bener dari samping katanya. Ya udah, tapi bempernya juga nggak penyok, jadi cuman ada yang lepas doang plastik bawahnya, dan lampu nggak ada yang pecah, masih nyala semua. Jadi ya udah, pengalaman seru aja sih. Selamat pagi, day 3 atau hari ketiga. Jadi mobil yang kami gunakan ini semalam, ya seperti yang saya ceritakan, ini kelihatannya begini aja ya, bemper bawahnya aja yang lepas. Dan ini kayaknya dudukan lampunya sedikit masuk ke dalam. Ini tertabrak babi ya. Ini kayaknya babinya segede gini nih. Brak gitu ya. Tapi aman, sininya juga udah dibenerin lagi. Mobil bisa jalan, cuman lampunya agak sedikit turun aja karena emang kayaknya dudukannya sedikit patah. Oke, mari kita bahas mesinnya. Oke, kita buka dulu ya. Jadi hari ini kami akan lanjut lagi perjalanan ke Ado 11. Nah, ini dia mesinnya. 4 silinder 1500 cc dengan turbo. Tenaganya 140 HP dan torsinya 215 Nm. Tapi tenaganya ditambah juga dengan tenaga motor listriknya, yaitu tenaga motor listriknya itu 201 HP dan torsinya 315 Nm. Serta gabungan tenaganya adalah 347 horsepower dan torsinya 525 Nm. Disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Cuman sayangnya tenaganya besar, torsinya besar, tapi kita lagi ada di challenge Ultra Long Challenge, di mana kita harus efisiensi mungkin. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan tenaganya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memenangkan challenge-nya, dan posisi di hari kedua ini leaderboard kita di pertama. Oke, kalau gitu kita langsung aja berangkat di perjalanan hari ketiga ini. Let's go! Kita sudah jalan lagi, sekarang menuju ke Ado 11 National Park. Dan jalanan di depan becek karena di jalannya tanah ya, terus diguyur hujan mungkin dari tengah malam tadi. Sekarang udah jam 9.54 dan kita berjalan lagi kurang lebih hari ini 200 km. Nah, cuman sepertinya ada perubahan rencana. Tadinya kita mau finishin 1100 km, cuman karena waktu nih kayaknya kita agak skip terakhirnya. Jadi kita finish di hari ini, yang seharusnya kita 4 hari untuk selesaiin tripnya. Jadi kita akan selesaiin di hari ini, finish di Ado 11, dan kita akan dihitung di situ untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, untuk total range-nya nanti akan diselesaikan sama tim mereka yang ada di sini untuk menyelesaikan sampai habis, sampai finish ke tempat tujuan terakhir. Jadi kita soalnya agak mepet sama flight kita untuk balik ke Cape Town dan untuk balik ke Qatar, ke Jakarta. Oke, so far so good. Kita berada di posisi pertama leaderboards-nya, dan konsumsi saat ini 23,3 km per liter. Kemarin pas kita finish malam hari itu di tempat makan itu sekitar 30-an kilometer per liter, karena kita maksimalin baterainya. Jadi sistem hybridnya ini kita setelah mesinnya nge-charge baterainya, kita bisa paksa ketika range baterainya udah cukup, kita bisa paksa untuk EV Plus untuk benar-benar sampai habisin sekitar range-nya tinggal sisa 5-6 km. Jadi makanya konsumsi kita akan naik begitu kita pakai listriknya, kita pakai tenaga listriknya. Jadi cara kita adalah ketika turunan atau ketika jalanan rata kita pakai HEV-nya supaya mesinnya itu nge-charge baterainya. Tapi begitu tanjakan kita pakai baterainya supaya mesinnya tidak bekerja terlalu berat untuk nge-charge baterai dan untuk menggerakkan rodanya. Itulah makanya mungkin kenapa kita berada di posisi pertama dari kemarin. Cara kita berhasil untuk memaksimalkan semua teknologi yang ada di Jayco J7 Super Hybrid System ini.
Tapi ini jalanannya seru banget. Jalanannya seperti ini seru banget, pemandangannya juga seru. Sayangnya memang tadi di tempat kita menginap agak berkabut ya, tapi tetap keren. Dan itu pengalaman yang luar biasa ketika Bang Audi yang nyetir. Kita malam-malam tertabrak babi hutan. Tapi ini kuat juga loh, ini mobil tertabrak babi hutan, dan babi itu kata timnya di belakang ya, yang di belakang mobil kita tuh gede banget. Dan setelah tertabrak babinya tuh kayak pincang-pincang gitu, mungkin ada tulang yang patah atau apa, kita nggak tahu lah ya. Nah itu cukup besar babinya, dan ya hanya dudukan lampu yang patah mungkin, jadi agak ke dalam sedikit, sama bagian bumper plastik yang bawah add-onnya itu lepas, bukan yang pecah, bukan yang hancur, lampu pun juga nggak pecah. Dan kita mungkin itu jalan sekitar berapa ya Bang ya? 60-an kali ya, 50-60 km ya? 50-an. Karena kita meskipun di jalanan tanah agak lumayan kenceng juga, karena stabil karena untuk menjaga konsumsi bahan bakar kita. Oke, lanjut dulu kita ke Ado Elephant Park. Nanti saya update lagi di tengah perjalanan seperti apa kondisinya. Ya, Jayco J7 ini memiliki transmisi DHT ya, Dedicated Hybrid Transmission. Cuma memang sayangnya beberapa kali perpindahannya itu agak kurang smooth ketika dari tenaga listriknya, begitu dia pindah ke hybridnya, otomatis mesinnya nyala kalau kita lagi konstan di 90 km per jam atau 100 km per jam. Tiba-tiba tuh mesinnya nyala, gitu. Agak ada sentakannya gitu. Jadi emang sayangnya agak kurang smooth. Padahal mobilnya kurang lebih udah oke, interiornya juga oke, teknologinya juga sebenarnya oke, dan konsumsi bahan bakarnya juga sangat bagus. Ya itu aja sayangnya soal transmisinya. Kami stop terlebih dahulu di rest area. Ini dua mobil dari Indonesia yang kami gunakan. Kami berada di Astron Energy, ini SPBU lokalnya Afrika. Oke, suasananya seperti ini. Nah, ini convenience store-nya, dan itu tolnya berada di situ. Tadi sepanjang perjalanan hujan, kabut cukup tebal, jarak pandang sedikit, tapi kita tetap harus patuh dengan speed limit. Kita tidak boleh di bawah terlalu jauh. Misalkan speed limit 100, minimum kita harus di 90 km per jam. Kalau speed limitnya 120, kita minimum harus di 110 km per jam. Oke. Cuaca di sini ini udah mulai terang ya. Tadi agak deres nih, sekarang udah gerimis-gerimis tipis aja, tapi masih dingin banget. Oke, lanjut dulu coffee break. Habis itu kita lanjut perjalanan lagi dan akan tukeran nyetir sama Bang Audi. Ya, jadi kita tinggal 14 km lagi menuju Ado Elephants, dan nggak tahu kenapa itu ada truk atau ada perbaikan jalan. Intinya kita macet, berhenti. Ya udah, jadi keluar dulu, kita bikin video di sini. Ini mobil kita, dan di situ tim Otomobi TV News dan Laknats. Coba kita lihat ya. Ada apa ya? Oh, pokoknya kita di stop dulu deh. Kita di stop dulu, nggak tahu. Kita lihat aja nanti di depannya ada apa. Nah, jadi ini dia perbaikan jalannya. Kita di stop, jadi harus gantian sama arus yang dari arah sebaliknya. Ternyata lagi pengaspalan jalan. Nah, itu lagi diganti semua aspalnya. Oke, kita jalan lagi. Oke, sekarang kita udah mendekati hotel
check-in dulu di Hitchheim Hotel. Habis itu kita baru ke Ado Elephant Park. Tapi ini udah di daerah Ado juga. Dan ya Anda bisa lihat di depan jalanannya seperti ini. Tuh, jalanan ke hotel kita 2 hari ini jalanan gravel, tanah, becek. Ya udah begini dulu. Nih kiri, Hitchheim Country Lodge and Eco Reserve. Oke, kiri. Nah tadi kami sempat nyasar juga, kelewatan sedikit. Oke, ya udah. Nanti saya update lagi gimana kelanjutan hari ini di day 3 dan kita akan ke Ado Elephant Park-nya. Sekarang saya sudah sampai di Hitchheim Country Lodge dan kami sudah mendapatkan konsumsi bahan bakar di hari ketiga ini karena kami kali ini finishnya di jam makan siang lah, di jam 2-an, jadi kami makan siangnya agak telat. Nah, konsumsi bahan bakar yang kami dapatkan yaitu 29,4 km per liter, hampir 30 km per liter. Gimana kami bisa mendapatkan konsumsi sebaik itu? Ya karena mobil ini plug-in hybrid dan kami memaksimalkan teknologi yang ada. Jadi kami pakai EV Plus-nya ketika kami rasa bahwa baterainya itu sudah cukup untuk menjalankan mobil ini dengan full EV. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kalau bisa turunan itu kita pakai hybridnya supaya mesinnya nyala dan nge-charge baterainya. Dan ketika tanjakan kami pakai energi listriknya. Itulah yang akhirnya bisa mendapatkan konsumsi sebaik itu 29,4 km per liter. Oke, sekarang saya mau menuju ke restoran untuk makan siang dulu. Lalu nanti saya akan lanjut lagi ke Ado Elephant Park. Oke, jadi kita stop dulu di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah hamparan ini, dan lagi pada makan dan minum tuh di belakang. Jadi tadi kita udah liatin ada zebra dan ada beberapa binatang yang lain, tapi singanya nggak ketemu. Dan ternyata di sini nggak ada gajah ya. Namanya Ado Elephants, tapi di tempat yang tadi kita berangkat pakai mobil ini tuh penangkaran gajahnya ada di dalam, tapi lagi ya nggak tahu lah, pokoknya dilindungi lah. Nah kalau di sini nggak ada gitu, jadi kita nggak ketemu gajah. Dan ya udah, kita mau santai dulu, mau makan-makan dan minum dulu di belakang. Akhirnya selesai juga perjalanan kami Safari Drive Ultra Long Challenge bersama Jayco J7 Super Hybrid System atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle ini. Jadi harusnya kita perjalanan 4 hari, tapi kita dipendekkan jadi 3 hari. Dan perjalanan yang sudah kami tempuh, yaitu saya buka handphone dulu supaya tidak salah. Hari pertama kita berjalan kurang lebih 50% dengan jarak tempuh itu 445,3 km dan sisa range bahan bakarnya itu masih 809 km. Nah, ditambah dengan total perjalanan dari hari kedua dan hari ketiga yaitu 518,3 km dan range-nya masih sisa 273 km. Jadi kalau kita tambahin, totalnya itu kita udah jalan 963 km, hampir 1000 kilo. Dan kalau ditambahin dengan sisa range yang ada saat ini, totalnya mobil ini kurang lebih bisa jalan sampai 1236 km. Ya, perjalanan kami di Afrika ini kami tidak menggunakan AC. Ya, memang karena tidak membutuhkan AC juga di cuaca yang kami lewati karena udaranya dingin, kami tidak membutuhkan AC, kami membuka ventilasi yang ada di AC-nya. Jadi kami tidak menyalakan kompresornya. Tapi so far mobil ini sangat fun untuk digunakan Safari Drive. Di South Africa pemandangannya bagus, tempat penginapannya juga kita melewati jalan-jalan gravel dan tanah-tanah yang off-road juga nih. Mobil kita kotor sekali. Bahkan sampai kita ditabrak babi pun kemarin, babi hutan. Mobilnya
kuat, tidak ada kerusakan yang begitu parah ya. Ada yang copot, ada yang patah, ada yang lepas, tapi nggak sampai yang pecah gitu ya untuk bumpernya. Nah, untuk hasil challenge-nya seperti apa? Lihat videonya yang ini. Posisi 1 kita. Jadi begitulah video road trip kami dengan Jayco. Terima kasih juga Jayco Indonesia yang sudah mengundang Auto Driver sampai jauh-jauh ke South Africa untuk melakukan road trip yang ini unforgettable moment lah ya buat saya dan buat Auto Driver. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Auto Driver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.